Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala a'malana khalisatan liwajhikal karim. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali melakukan amalan yang mulia ini, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keikhlasan kita, memberikan keikhlasan kepada kita dalam melakukan amalan yang mulia ini, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mencatatnya sebagai amalan yang berpahala agung dan memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan berkah, ilmu yang bisa menjadikan kita semuanya mulia dan bahagia di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita kagumi, sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membahas tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan mandi besar. Kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk kita lakukan saat mandi besar. Dan masih tersisa permasalahan-permasalahan lain yang berkaitan dengan mandi besar yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Masalah yang pertama adalah masalah mandi besarnya perempuan. Apakah sama dengan mandi besarnya laki-laki? Maka jawabannya iya, bahwa mandi besarnya perempuan itu sama persis dengan mandi besarnya laki-laki. Hanya saja ada perbedaan dari sisi tidak wajibnya seorang perempuan membuka kunciran rambutnya. Tidak wajib bagi perempuan untuk membuka kunciran rambutnya saat mandi besar. Ini yang berkaitan dengan mandi besar selain mandi besar dari haid dan nifas. Ya, misalnya mandi besar karena mimpi basah, mandi besar karena berhubungan badan dengan suami, mandi besar karena ihram, mandi besar karena ingin sholat Jum'ah. Mandi besar selain untuk haid dan nifas bagi seorang
perempuan tidak diwajibkan untuk membuka kunciran rambutnya. Konsekuensinya akan ada rambut yang tidak terkena air, terutama yang berada di bagian dalam. Kenapa ini dikecualikan? Karena kalau ini diwajibkan, maka akan sangat memberatkan kaum wanita. Kalau ini diwajibkan, akan sangat memberatkan kaum wanita. Dan inilah yang sesuai dengan hadis Maimunah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, inni imra'atun ashuddu dhufura ra'si fa'anqudhuhu liwuslil janabah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah seorang perempuan yang mengikat kunciran-kunciran rambutku. Apakah aku harus membukanya untuk mandi jinabah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La. Innama yakfiki an tahthi ala ra'siki thalatha hathayat thumma tufidina alayki al-ma' fatatahharin atau fatathurin." Tidak perlu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu engkau buka kunciran-kunciran rambutmu. Cukup bagimu mengguyurkan air ke kepalamu sebanyak 3 kali. Cukup bagimu untuk mengguyurkan air ke kepalamu sebanyak 3 kali guyuran. Kemudian setelah itu guyurkan air ke badanmu. Dengan begitu engkau menjadi suci. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan tidak perlu ibunda kita Maimunah membuka kunciran-kunciran rambutnya. Tapi yang diwajibkan adalah mengguyurkan air ke kepala sebanyak 3 kali. Dan guyuran 3 kali ke kepala dengan keadaan rambut masih terkuncir, ini konsekuensinya akan ada rambut-rambut di dalam kunciran yang tidak terkena air. Namun itu dibolehkan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak perlu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu konsekuensi bahwa akan ada rambut di dalam kunciran yang tidak terkena air. Sebagaimana kita tahu konsekuensi itu. Maka ini menunjukkan bahwa bagi seorang wanita tidak diwajibkan untuk menyampaikan air ke semua rambutnya, sampai ke akar-akar rambutnya atau pangkal-pangkal rambutnya. Tidak ada kewajiban seperti ini, sebagaimana kewajiban ini ada pada laki-laki. Dan ini karena Islam adalah agama yang memberikan kemudahan. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Sesuatu yang sulit itu akan mendatangkan kemudahan. Hal ini juga berdasarkan apa yang dilakukan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha
ketika mendengar sahabat Abdullah ibn Umar memerintahkan para wanita untuk membuka kunciran-kunciran rambut mereka saat mandi. Aisyah radhiyallahu taala anha mengingkari apa yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Umar, karena beliau tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan hal itu. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha tahu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan kepada para wanita untuk membuka kunciran rambutnya saat mandi jinabah. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berbeda dengan mandi besar karena suci dari haid atau nifas. Bagi seorang perempuan yang mandi besarnya karena suci dari haid dan nifas, maka menurut sebagian ulama, dan pendapat ini saya lihat pendapat yang paling kuat, ada kewajiban untuk membuka kunciran rambutnya. Walaupun jumhur menyelisih hal ini, ya, jumhurul ulama mengatakan tidak ada kewajiban juga. Namun ada dalil khusus yang saya lihat menguatkan pendapat yang mewajibkan para wanita untuk membuka kunciran rambutnya, yaitu hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah mengatakan, Asma pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang mandinya orang yang haid. Ya, maksudnya mandinya orang yang selesai haid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatutahhir fatuhassinu at-tahur thumma tasubbu ala ra'siha fatudlikuhu dalkan shadidan hatta tablugha syu'una ra'siha thumma tasubbu 'alayha al-ma'. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang mandinya orang yang selesai haid. Ini jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Asma, ya. Beliau mengatakan, silahkan salah seorang dari kalian yang suci dari haidnya mengambil air dan daun sidr, daun bidara. Kemudian setelah itu berwudu dan baguskan, hendaklah dia membaguskan wudunya. Kemudian setelah itu guyurkan air ke kepalanya dan gosokkan air tersebut ke kepalanya dengan gosokan yang kuat. Gosokkan air ke kepalanya dengan gosokan yang kuat sampai air tersebut mencapai pangkal-pangkal rambutnya. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai air tersebut sampai ke pangkal-pangkal kepalanya, maksudnya pangkal-pangkal rambutnya. Kemudian setelah itu guyurkan air ke badannya. Kemudian setelah itu hendaklah dia mengambil kain
yang dikasih parfum misik, kemudian setelah itu dia gunakan untuk mensucikan dirinya. Ya, maksudnya adalah menggunakan parfum tersebut untuk memarfumi bagian-bagian yang tadinya terkena darah haid. Inilah jawaban dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Asma binti Abi Bakar ketika beliau ditanya tentang mandi karena suci dari haid. Di sini dengan jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fatudlikuhu dalkan syadidan hatta tablugha syu'una ra'siha. Gosok dengan gosokan yang kuat sampai mencapai pangkal-pangkal atau dasar-dasar dari kepalanya. Dan ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Maimunah radhiyallahu taala anha ketika beliau ditanya tentang mandi jinabah. Makanya pendapat yang lebih kuat dalam masalah mandi junub untuk wanita dibedakan antara mandi junub ketika selesai dari haid atau nifas dengan mandi junub untuk selain keduanya. Untuk mandi junub ketika selesai dari haid dan nifas, maka seorang wanita diharuskan untuk membuka kunciran-kunciran rambutnya untuk memastikan bahwa air bisa sampai ke dasar-dasar kepalanya. Berbeda dengan mandi besar seorang perempuan untuk selain haid dan nifas, maka tidak ada keharusan untuk membuka kunciran-kunciran rambutnya, dan tidak ada keharusan untuk menyampaikan air ke rambut-rambut yang ada di dalam kunciran tersebut, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan cukup 3 guyuran untuk kepala yang ada kuncirannya. Dan ini berkonsekuensi adanya rambut-rambut yang tidak terkena air, ya, terutama rambut-rambut yang ada di dalam kunciran itu. Wallahu ta'ala alam. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mandi besar karena haid dan nifas ada anjuran khusus dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memakai wewangian, ya. Ada anjuran khusus untuk memakai wewangian sebagaimana disebutkan oleh hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha yang tadi saya sebutkan, yang menjelaskan tentang pertanyaan sahabat Asma kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mandi besar dari haid atau nifas. Taib. Yang kedua, yang juga disunahkan untuk mandinya wanita dari haid dan nifas adalah memakai parfum untuk memarfumi tempat keluarnya darah haid atau darah nifas. Memakai parfum untuk memarfumi tempat
keluarnya darah haid atau darah nifas, ya. Dan ini disebutkan juga di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ibunda kita menyebutkan hal ini sebagaimana saya sebutkan tadi. Thumma ta'khudhu fursatan mumassakah fatutahhir biha. Kemudian salah seorang dari kalian mengambil sepotong kain yang sudah diparfumi dengan parfum misik dan dia menggunakannya untuk membersihkannya, membersihkan dia. Maksudnya membersihkan tempat keluarnya darah. Ini tambahan sunnah, ya, untuk mandi besar yang karena haid dan nifas. Adapun mandi besar bagi seorang perempuan selain karena haid dan nifas, maka tidak disebutkan adanya sunnah ini. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang berikutnya adalah masalah bolehkah kita menggunakan handuk setelah kita mandi untuk menghilangkan air atau untuk mengeringkan air dari tubuh. Di sini ada yang mengatakan tidak sebaiknya menggunakan handuk. Tidak sebaiknya menggunakan handuk untuk mengeringkan air itu. Karena adanya hadis yang diriwayatkan dari sahabat Maimunah radhiyallahu taala anha tentang bagaimana mandinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di situ, fanawaltuhu thawban falam ya'khudhu wa huwa yanfudhu yadayhi. Maka aku pun memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kain. Falam ya'khudhu. Tapi ternyata beliau tidak mengambilnya. Ya, kain ini maksudnya adalah kain untuk mengeringkan air. Falam ya'khudhu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil kain itu. Wa huwa yanfudhu yadayhi. Dan beliau memercikkan kedua tangannya, ya, memercikkan air yang ada di kedua tangan beliau. Sehingga ini menunjukkan bahwa menggunakan handuk setelah mandi besar itu hukumnya makruh. Ini salah satu pendapatnya para ulama. Namun wallahu taala alam, pendapat ini kurang kuat. Ya, pendapat ini kurang kuat. Kenapa demikian? Karena yang pertama, ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di sini beliau lakukan dalam satu kesempatan saja. Beliau lakukan dalam satu kesempatan saja. Tidak ada petunjuk bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ini terus-menerus. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kain untuk mengeringkan air, beliau tidak mengingkari
beliau tidak mengingkari, tapi beliau menolaknya. Maksudnya beliau tidak mengambilnya, tapi beliau tidak mengingkari. Dan apa yang dilakukan oleh ibunda kita Maimunah radhiyallahu taala anha ini menunjukkan bahwa itu merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu bukan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harusnya ibunda kita Maimunah radhiyallahu taala anha tidak memberikan kain itu. Kemudian di antara yang menunjukkan bahwa menggunakan handuk untuk mengeringkan air setelah mandi besar itu tidak makruh adalah kenyataan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu memercikkan memercikkan air dengan kedua tangannya dari tubuhnya. Ya, maksudnya beliau mengeringkan air dengan kedua tangannya, kemudian beliau percikkan. Kalau misalnya menghilangkan bekas air yang ada pada tubuh saat mandi besar, itu dimakruhkan. Harusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berusaha untuk menghilangkan air dengan kedua tangannya. Harusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan kedua tangannya untuk menghilangkan air dari badannya. Tapi ternyata beliau lakukan. Maka ini menunjukkan bahwa menggunakan kain pun tidak masalah untuk mengeringkan air yang masih tersisa di badan, ya. Wallahu ta'ala alam. Intinya, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat bolehnya menggunakan handuk untuk mengeringkan air yang masih tersisa di tubuh saat mandi besar. Permasalahan yang berikutnya yang sering dibahas oleh para ulama ketika membahas masalah mandi besar adalah bahwa mandi besar ini bisa menghilangkan hadas kecil. Mandi besar bisa menghilangkan hadas kecil. Jumhur ulama mengatakan walaupun tidak ada niat menghilangkan hadas kecil. Adapun dalam mazhab Hambali, mereka mengatakan itu kalau dia berniat juga untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau tidak ada niat untuk menghilangkan hadas kecil, maka hadas kecilnya tidak hilang. Dia wajib untuk wudu setelah itu. Adapun jumhur ulama, mereka mengatakan tidak perlu. Jumhur ulama mengatakan tidak perlu berniat untuk menghilangkan hadas kecil juga. Karena kalau hadas besar saja hilang, maka hadas kecilnya lebih pantas untuk hilang. Ya. Dan pendapat jumhur ulama dalam masalah ini lebih kuat. Wallahu ta'ala a'lam. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawaddau ba'da al-ghusli min al-janabah." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak wudu setelah beliau mandi junub. Setelah beliau mandi junub, beliau tidak wudu. Ini menunjukkan bahwa mandi besar itu bisa menghilangkan hadas kecil juga. Dalam riwayat lain disebutkan, yaghtasilu wa yusalli rak'atain wala arahu yuhdithu wudu'an ba'dal ghusli. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dan salat 2 rakaat, dan aku tidak melihat beliau melakukan wudu setelah mandinya.
Ini menunjukkan ya bahwa mandi besar itu bisa menghilangkan hadas kecil. Ya, dan tidak perlu ada niat untuk menghilangkan hadas kecil juga. Karena kalau hadas besar saja bisa dihilangkan, apalagi yang hadas kecil. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita catat di sini adalah bahwa kita tidak perlu wudu lagi setelah mandi besar itu ketika kita tidak melakukan sesuatu yang membatalkan wudu ketika kita mandi. Ketika kita melakukan sesuatu yang membatalkan wudu saat mandi besar, maka kita wajib untuk berwudu lagi setelah mandi besar. Misalnya di tengah-tengah mandi besar kita kencing. Di tengah-tengah mandi besar kita BAB. Di tengah mandi besar kita kentut. Di tengah mandi besar misalnya kita memegang kemaluan. Maka setelah mandi besar kita wajib untuk berwudu lagi. Karena wudunya batal. Coba bayangkan kalau kita wudu, di tengah-tengah wudu kita kentut. Di tengah-tengah wudu kita kencing. Di tengah-tengah wudu kita BAB. Wudunya batal tidak? Wudunya batal. Kalau wudu yang khusus untuk membuang atau untuk mengangkat hadas kecil saja batal, apalagi mandi besar yang dia sebenarnya untuk mengangkat hadas besarnya, bukan untuk mengangkat hadas kecilnya. Maka para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingin tidak berwudu lagi setelah mandi besar, maka lakukan mandi besar dan hindari hal-hal yang membatalkan wudu. Sehingga misalnya kita harusnya melakukan buang air kecil sebelum mandi besar. Lakukan buang air besar sebelum mandi besar. Dan hindari kentut, hindari memegang kemaluan saat mandi besar. Kalau ingin memegang kemaluan bisa dengan penghalang, ya, bisa dengan penghalang kain, ya. Misalnya mandi dalam keadaan masih memakai celana dalam. Kemudian kita masukkan air ke celana dalam itu, kita gosok-gosok pakai tangan kita. Tidak ada masalah, karena kita tidak langsung memegang kemaluan kita. Kalau ini dilakukan, maka kita tidak perlu wudu lagi setelah mandi besar. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara masalah yang sering dibahas oleh para ulama dalam masalah mandi besar adalah apabila ada dua sebab mandi besar. Apakah kita harus melakukan 2 kali mandi besar, ataukah kita cukup melakukan mandi besar 1 kali? Seperti misalnya ketika kita junub di hari Jum'ah. Di sana ada mandi Jum'ah, di sana ada mandi junub. Apakah kita harus mandi 2 kali, ataukah kita cukup mandi sekali? Atau misalnya ada seorang wanita, ya, yang dia melakukan hubungan suami istri, melakukan hubungan badan, tidak lama setelah itu dia kedatangan haid. Akhirnya dia tidak mandi dulu. Dia hanya membersihkan kemaluannya.
setelah itu dia bersih dari haidnya. Setelah itu dia bersih dari haidnya. Dia punya hadas dari berhubungan badan. Dia juga punya hadas dari haid. Apakah dia harus mandi 2 kali untuk hubungan badannya, kemudian yang 1 kali lagi untuk haidnya? Jawabannya tidak. Jawabannya cukup mandi sekali. Begitu pula apabila ada orang nifas, setelah nifas disusul haid. Jadi ada hadas dari nifasnya, ada hadas dari haidnya. Apakah harus mandi 2 kali ataukah cukup mandi sekali? Maka jawabannya ya cukup mandi sekali. Ya, cukup mandi sekali. Dan ini pendapatnya jumhuru ahli ilm. Ya, ini pendapatnya jumhuru ahli ilm. Dan untuk lebih hati-hatinya, kita niat untuk 2 hadas tersebut. Misalnya di hari Jum'ah, apabila ada orang yang ingin mandi besar untuk hari Jum'ah dan dia dalam keadaan junub, maka niatkan untuk keduanya. Bahwa mandi tersebut untuk mandi junub dan untuk mandi hari Jumat. Misalnya tadi, ya, ketika seorang wanita hadas besar karena berhubungan badan dan setelah itu dia haid, ya, maka niatkan untuk keduanya. Ini yang lebih hati-hati. Wallahu ta'ala a'lam. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada seorang wanita, dia berhubungan badan dengan suaminya, kemudian setelah itu dia haid, apakah dia diwajibkan untuk bersegera mandi junub, ataukah tidak masalah dia mandi junubnya diakhirkan sampai selesai haid? Mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi dia berhubungan intim, dia masih suci asalnya, berhubungan intim dengan suaminya. Setelah itu tidak lama kedatangan haid. Tidak lama kedatangan haid. Dia belum mandi junub. Apakah dia diwajibkan untuk menyegerakan mandi junubnya, ataukah boleh bagi dia untuk mengakhirkannya sampai selesai haid? Maka jawabannya, dia tidak diwajibkan untuk menyegerakan mandi junubnya untuk hubungan badannya. Dia boleh mengakhirkan sampai selesainya haid dia. Namun apabila dia ingin mandi junub untuk hubungan badannya ketika itu, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Walaupun dalam keadaan haid. Ya, walaupun dalam keadaan haid. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah yang juga sering dibahas oleh para ulama adalah tentang mengakhirkan mandi. Apakah dibolehkan? Ataukah seseorang diwajibkan untuk mandi ketika hadas besarnya ada? Atau dia boleh mengakhirkannya? Konsekuensinya kalau dia mengakhirkan mandi junub, maka dia akan berada dalam keadaan hadas besar dalam waktu yang lama, padahal tidak ada uzur.
Apakah dibolehkan seperti ini? Jawabannya dibolehkan. Namun yang lebih afdal adalah segera mandi junub. Kenapa dibolehkan? Karena adanya hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpapasan dengan beliau di salah satu jalan di Madinah dalam keadaan beliau junub. Dalam keadaan siapa? Sahabat Abu Hurairah junub. Akhirnya sahabat Abu Hurairah lari, menghilang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lari untuk mandi. Setelah itu datang lagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Kamu tadi di mana? Wahai Abu Hurairah. Maka sahabat Abu Hurairah mengatakan, "Kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi tahara." Maka Rasulullah sallallahu alaihi maka sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anha menjawab, "Aku tadi junub wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak senang ketika aku bersama denganmu dalam keadaan tidak suci." Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Subhanallah, innal muslima la yanjus." Beliau katakan, "Subhanallah, sesungguhnya seorang muslim itu tidak najis." Rasulullah malah mengatakan, "Tidak perlu seperti itu. Kamu tidak masalah bersamaku dalam keadaan junub. Tidak masalah engkau bersamaku dalam keadaan junub karena muslim itu tidak najis." Ini menunjukkan bahwa mengakhirkan mandi junub itu tidak ada masalah. Mengakhirkan mandi junub itu tidak ada masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkannya. Namun memang lebih baik segera untuk mandi. Lebih baik segera untuk mandi. Rasulullah tidak mengingkari sahabat Abu Hurairah yang pergi untuk mandi kemudian menemui beliau lagi. Dan mandi ini ibadah. Ketika kita bersegera melakukan ibadah, maka tentunya itu lebih afdal. Masalah yang hampir sama dengan ini, bolehkah seseorang yang junub tidur sebelum mandi junub? Ada pendapat yang mengatakan tidak boleh. Ada pendapat yang mengatakan tidak boleh. Maksudnya, kalau kita misalnya malam-malam berhubungan suami istri, kemudian kita ingin tidur, maka kita harus mandi besar dulu. Ada yang mengatakan demikian. Karena adanya perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, bukan harus mandi ya, tapi harus wudu. Tadi kalau seseorang berhubungan intim kemudian dia ingin tidur, bolehkah dia ingin tidur tanpa wudu dan tanpa mandi? Maka sebagian ulama mengatakan dia wajib wudu, itu minimal. Dia wajib wudu, minimal dia melakukan wudu. Dia tidak wajib untuk mandi. Ini berdasarkan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Tawadda waghsil dzakarak thumma nam." Lakukan wudu, kemudian bersihkan kemaluanmu,
Kemudian setelah itu tidurlah. Setelah itu silakan tidur. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu untuk berwudu dahulu sebelum tidur. Dan ini yang disunnahkan. Maka para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukan hal ini, ya. Lakukanlah hal ini. Karena ada pendapat yang sampai mewajibkan. Ada pendapat yang sampai mewajibkan seseorang untuk berwudu sebelum tidur ketika keadaan dia sedang junub. Namun pendapat ini, pendapat wajibnya wudu sebelum tidur ya ketika junub, ini pendapat yang kurang kuat. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan itu makruh, ya, makruh, tidak sampai pada derajat wajib, ya. Wudu sebelum tidur ketika seseorang dalam keadaan junub tidak sampai pada derajat wajib, tapi itu dianjurkan dan meninggalkannya dimakruhkan. Dalilnya ya adalah hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junubun wa la yamassu ma'an." Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur dalam keadaan beliau junub dan tidak menyentuh air sama sekali. Dan tidak menyentuh air sama sekali. Ini menunjukkan bahwa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu bukanlah perintah yang mewajibkan. Karena ternyata beliau pernah melakukan tidur dalam keadaan junub dan belum menyentuh air sama sekali. Sehingga hadis-hadis yang memerintahkan seseorang untuk berwudu dahulu sebelum tidur ketika dia keadaannya junub, perintah-perintah tersebut adalah perintah yang berupa anjuran, bukan perintah yang mengharuskan. Baik para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara masalah yang juga sering dibahas oleh para ulama dalam masalah mandi adalah masalah bolehkah seseorang mandi junub bersama dengan pasangannya. Misalnya istri dengan suami, ya, atau suami dengan istrinya. Bolehkah mandi bersama? Konsekuensinya apa? Auratnya terlihat. Konsekuensinya yang laki-laki melihat auratnya perempuan, yang perempuan melihat auratnya laki-laki. Dibolehkan? Apakah hal ini dibolehkan ataukah tidak? Maka jawabannya yang seperti ini dibolehkan. Bahkan apabila hal ini bisa menjadikan hubungan suami istri semakin romantis, semakin baik, maka yang seperti ini disunnahkan atau dianjurkan. Dalilnya adalah hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah mengatakan, "Kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junub." Aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu wadah air. Dan kami berdua ketika itu dalam keadaan junub.
Kami berdua ketika itu dalam keadaan junub, ya. Dan konsekuensinya kalau seseorang mandi bersama akan melihat aurat, ya, teman mandinya. Tapi hal ini tetap dibolehkan karena apa? Karena memang itu suami istri. Suami boleh melihat aurat istrinya, istri juga boleh melihat aurat suaminya. Makanya yang seperti ini dibolehkan. Bahkan kalau yang seperti ini menjadikan hubungan suami istri semakin baik, maka yang seperti ini disunnahkan, dianjurkan. Berbeda ketika mandi dengan konsekuensi dilihat oleh orang lain. Misalnya di pemandian umum. Ya. Di pemandian umum yang tidak ada tabirnya, maka tidak boleh ya kita mandi di tempat yang seperti itu, karena nantinya orang-orang akan melihat aurat kita. Walaupun aurat mughalladhahnya tertutup, tetap saja aurat yang lain akan terlihat, apalagi perempuan. Ya, apalagi perempuan. Ya, tidak boleh kita mandi di tempat umum yang menjadikan aurat kita dilihat oleh orang lain. Adapun mandi bersama pasangan yang sah, ya, suami istri, di tempat yang tertutup, ya, maka ini dibolehkan, bahkan mungkin saja dalam keadaan-keadaan tertentu dianjurkan, yaitu ketika hal itu menjadikan hubungan suami istri semakin kuat, ya. Ini masalah-masalah yang berkaitan dengan mandi yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah, dan mudah-mudahan kita juga bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan masalah-masalah terkait dengan mandi besar. Nah, ikhwata Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari beberapa pertanyaan, Ustadz, bagaimana cara mandi junub untuk seorang laki-laki yang rambutnya panjang? Apa sama dengan perempuan? Dan apabila pada saat mandi besar, listrik di rumah mati dan mandi belum selesai, air di ember sudah habis, apa yang harus dilakukan? Menunda mandi atau bisa melanjutkan dengan tayamum? Mohon nasihat dari Ustadz, jazakallahu khairan. Baik, untuk laki-laki yang rambutnya panjang, ya, untuk laki-laki yang rambutnya panjang, maka mengambil hukum wanita, ya, mengambil hukum rambutnya wanita, karena memanjangkan rambut, ya, pada asalnya dibolehkan, ya, memanjangkan rambut bagi laki-laki pada asalnya dibolehkan. Adapun memanjangkan rambut bagi perempuan itu diwajibkan. Kenapa memanjangkan rambut bagi laki-laki dibolehkan? Karena Rasulullah SAW dahulu rambutnya panjang, ya. Biasanya rambut beliau sampai di telinga beliau, ya, atau sampai di pundak beliau. Ya, ini kebiasaan Rasulullah SAW. Ya, dulu biasanya panjang rambut beliau antara telinga beliau yang bagian bawah sampai pundak. Ya, antara inilah
panjang rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada asalnya memanjangkan rambut itu dibolehkan. Namun dikecualikan ketika masyarakat melihat rambut panjang itu sesuatu yang tidak baik. Maka ketika itu kita diwajibkan untuk memendekkan rambut. Kita diharuskan untuk memendekkan rambut. Ya, ini masuk dalam kaidah al-'adatu muhakkamah. Adat kebiasaan masyarakat itu bisa dijadikan sebagai standar hukum. Ketika masyarakat melihat orang yang rambutnya panjang itu orang yang nakal, ya, orang yang tidak baik, maka di masyarakat yang seperti itu kita harus memendekkan rambut kita untuk menghilangkan tuduhan yang tidak baik atau menghindarkan diri kita dari tuduhan yang tidak baik. Taib, apabila seorang laki-laki memanjangkan rambutnya, maka dia akan menjadi berat, ya. Dia akan menjadi berat untuk membasahi rambutnya secara sempurna. Dia akan menjadi berat untuk membasahi rambutnya secara sempurna. Maka yang diwajibkan kepada dia adalah membasahi bagian luar rambutnya. Membasahi bagian luar rambutnya, ya, dan dia berusaha untuk membasahi rambutnya tersebut secara menyeluruh, ya. Namun apabila ada rambut-rambutnya yang tertinggal, ya, maka itu menjadi keringanan bagi dia. Ya, sebagaimana seorang perempuan yang rambutnya panjang. Kalau rambutnya pendek, maka diwajibkan untuk membasahi semua rambutnya. Karena itulah hukum asal dari mandi. Hukum asal dari mandi, kita harus menyampaikan air ke seluruh bagian tubuh kita. Dan di antara bagian tubuh adalah rambut. Adapun seorang perempuan keluar dari hukum ini dalam masalah rambutnya karena itu untuk menjauhkan dia dari kesulitan, untuk meringankan kesulitan dia. Karena seorang wanita itu diwajibkan untuk memanjangkan rambutnya. Dan orang laki-laki, ya, laki-laki yang memanjangkan rambutnya mengambil hukum wanita, ya, dalam masalah rambut ini. Baik, ini jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua tentang orang yang mandi, belum selesai mandi, air mati. Belum selesai mandi, air mati. Bagaimana solusinya? Apakah boleh tayamum? Jawabannya tidak boleh tayamum. Tidak boleh tayamum. Kapan boleh tayamum? Dia boleh tayamum ketika dia mencari air keluar, tapi dia tidak mendapatkannya. Dia mencari air keluar, mau beli juga tidak ada air, ya. Mau beli air tidak ada. Ketika itulah dia dibolehkan untuk bertayamum. Dan saya yakin orang ini yang di tengah-tengah mandinya ternyata air mati, kalau dia keluar rumah ke tetangganya, pasti dia akan mendapatkan air. Ya, pasti dia akan mendapatkan air. Atau tidak usah ke tetangganya, ditunggu saja. Ditunggu saja, mungkin air akan menyala kembali. Ya, jadi berpindahnya kewajiban mandi ke tayamum itu bukan perpindahan yang mudah. Bukan perpindahan yang mudah. Bukan perpindahan yang karena sebab-sebab yang sepele, tidak. Uzurnya harus berat, ya. Harus tidak mendapatkan air setelah mencarinya dengan sebaik mungkin. Kalau belum mencari air, belum ada usaha untuk
mendapatkan air kemudian bertayamum, maka tayamumnya tidak sah. Ya, wallahu taala alam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk beberapa penanya. Nah, ikhwata Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Dengan hamba Allah di Batam. Silakan Ibu langsung ke pertanyaannya. Bertanya, ini agak keluar dari tema sedikit Pak, sangat penting Pak. Iya. Ada maksudnya yang bertanya begini, saya menyampaikan saja, dia kan rumah tangga itu istrinya dibiayai sendiri, suaminya kerja tapi gajinya tidak seimbang maksudnya. Terus biaya rumah tangga, biaya pokoknya semua listrik itu istrinya yang biayai. Akan tetapi dia ngirim orang tuanya setiap bulan karena orang tuanya memang sudah umur sekitar 90-an Pak, udah tua-tua gitu. Maksudnya istrinya yang mengirimkan uang ke orang tuanya Ibu? Iya. Iya. Akan tetapi dia nggak ngomong sama suaminya, karena ngomong suaminya itu pasti akan membuat ribut. Ya. Baik, pertanyaannya Ibu? Pertanyaannya, apakah berdosa katanya saya mengirim uang tanpa sepengetahuan suami? Iya, karena Baik. kalau dikirim karena mau mencukupi orang tuanya itu memang sudah nggak bisa apa-apa, lumpuh, jadi harus membayar yang ini gitu, yang karena jauh dia Pak, memang jauh tempatnya. Baik Ibu, mohon ditunggu jawaban dari Ustadz. Iya. Pertanyaannya sudah bisa kami tangkap. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz. Iya. Apabila seorang wanita atau seorang istri memiliki harta, maka dia bebas menggunakan harta tersebut. Ya, tidak harus izin kepada suaminya. Tidak harus izin kepada suaminya dalam menggunakan harta itu. Karena harta yang dimiliki oleh istri itu hak penuh seorang istri. Misalnya dia ingin menggunakannya untuk membantu orang tuanya, maka suami tidak ada hak untuk melarangnya. Dan istri tidak perlu izin untuk menggunakan harta itu untuk membantu orang tuanya. Dan itu termasuk di antara bakti seorang istri kepada orang tuanya. Ini amalan yang sangat mulia. Justru ketika seorang suami tidak mampu untuk menghidupi istrinya, sehingga istrinya harus menanggung biaya listrik, ya, dan biaya kebutuhan rumah tangga, maka justru ini yang menjadi kekurangan bagi seorang suami. Seorang suami harus bertanggung jawab atas kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya, ya. Jadi apa yang menjadi kebutuhan istri itu harusnya ditanggung oleh suami. Harusnya itu menjadi kewajiban suami. Dengan itulah seorang istri diwajibkan untuk berkhidmah kepada suaminya. Intinya bahwa seorang suami dia wajib mencukupi kebutuhan wajib istrinya, sedangkan istri tidak punya kewajiban untuk mencukupi kebutuhan suaminya. Misalnya, ya, apabila suami tidak mampu untuk membayar listrik rumahnya, istri tidak punya kewajiban untuk membantu suaminya. Istri tidak punya kewajiban untuk membantu suaminya, walaupun istri punya uang. Tapi kalau misalnya istri membantu suaminya, maka baik, ya, itu suatu kebaikan. Tapi kalau pembahasannya adalah pembahasan apakah ini wajib atau tidak, maka jawabannya tidak wajib, ya, karena uang istri itu uang istri, sedangkan uang suami ada hak istri dari uang suami itu, karena suami punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan wajib istrinya. Begitu pula dengan
anak-anaknya, ya. Jawabannya, dia tidak masalah mengirimkan uangnya sendiri untuk orang tuanya, ya. Si istri tidak ada masalah mengirimkan uangnya sendiri untuk orang tuanya walaupun tanpa seizin kepada suaminya, karena dia bebas, ya, untuk menggunakan uangnya tersebut untuk kebaikan, ya. Itu uangnya sendiri, itu hak dia, maka dia dibolehkan untuk menggunakannya tanpa sepengetahuan suaminya, tanpa izin suaminya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa Ana sampaikan, dan ini menjadi akhir dari pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, menjaga kesehatan kita, menjaga keselamatan kita, keselamatan lahir maupun batin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita semuanya untuk terus berjalan di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan nantinya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau di surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.